5, 4, 3, 2, 1. Hai, kamu tahu nggak sih? Banyak perusahaan yang kelihatannya keren, tapi ternyata masih pakai cara lama ngatur bisnisnya. Spreadsheet di mana-mana, laporan keuangan telat, dan semua divisi jalan sendiri-sendiri. Hasilnya, tumpang tindih data, kerja 2 kali, dan yang paling parah, keputusan penting jadi lambat diambil. Bisa rugi besar loh. Nah, dari sinilah muncul sistem ERP. ERP itu ibarat otak pusat perusahaan. Semua bagian kayak keuangan, gudang, sumber daya manusia, sistem produksi, hingga pelayanan pelanggan terhubung dalam suatu sistem yang canggih dan otomatis. Di video kali ini, kita bakal bongkar kenapa sistem ERP ini penting banget, gimana cara kerjanya, dan contoh sukses implementasinya di dunia nyata. Jadi, jangan skip videonya ya, karena ini bisa jadi solusi buat kamu yang mau usahanya lebih rapi, cepat, dan efisien. Pagi-pagi makan bubur, ditemani kopi dan telur mata, mau bisnis makin makmur, pakai ERP biar kerja nggak drama. Sistem Enterprise Resource Planning itu apa sih? Sistem integrasi yang menggabungkan beberapa fungsi utama dalam sebuah organisasi, seperti keuangan, produksi, sumber daya manusia, dan logistik. Hey, kamu tahu nggak? Dikarenakan pentingnya sistem ERP, ada beberapa komponen dari sistem ini dan juga fungsinya. Mau tahu lebih lanjut? Pantau terus video kita. Sistem ini berguna untuk mengelola semua transaksi keuangan perusahaan. Fiturnya terbagi menjadi 4. Pencatatan faktur, pembayaran, laporan keuangan, dan anggaran. Tujuannya dibuat sistem informasi keuangan adalah untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses keuangan perusahaan agar laporan keuangan lebih akurat, real time, dan mendukung pengambilan keputusan manajerial. Singkatnya, agar laporan keuangan perusahaan lebih rapi dan sistematis. Kedua, modul sumber daya manusia. Sistem ini berguna untuk mengatur data karyawan, penggajian kinerja, dan rekrutmen. Tujuannya untuk mengelola seluruh proses kepegawaian secara terintegrasi dan otomatis, mulai dari rekrutmen, data karyawan, absensi, penggajian, hingga penilaian kinerja. Ketiga, modul manajemen dan inventaris. Fiturnya yaitu kontrol stok, pengadaan, dan visibilitas inventaris supaya persediaan barang terdata akurat dan efisien. Keempat, modul rantai pasokan. 3 fitur pada modul ini yaitu logistik, distribusi, hubungan dengan pemasok. Tujuannya untuk mengelola alur barang dan jasa dari pemasok ke pelanggan secara terintegrasi, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga distribusi, agar efisien dan tepat waktu. Kelima, modul manajemen produksi. Tujuannya untuk merencanakan, mengendalikan, dan memantau proses produksi secara efisien mulai dari perencanaan bahan baku, jadwal produksi, hingga hasil produksi, agar sesuai target dan meminimalkan pemborosan. Keenam, modul hubungan dengan pelanggan. Tujuannya untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara terintegrasi, mulai dari penjualan, layanan, hingga analisis kepuasan pelanggan, guna meningkatkan loyalitas dan penjualan. Kamu tahu nggak sih? Banyak banget loh manfaat ERP bagi perusahaan. Yang pertama, integritas data yang lebih baik. ERP menggabungkan semua data dari berbagai bagian perusahaan ke dalam satu sistem, sehingga informasi bisa diakses dengan cepat dan lengkap untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Dengan ERP, proses manual dan pekerjaan berulang dapat diotomatisasi, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan tidak perlu input data berulang-ulang antar bagian. Ketiga, mengurangi biaya operasional.
ERP membantu perusahaan mengelola sumber daya secara efisien, seperti mengurangi pemborosan sehingga biaya operasional bisa ditekan. Keputusan yang lebih cepat dan akurat. ERP menyediakan data secara real-time yang memudahkan manajer membuat keputusan dengan cepat dan berdasarkan informasi yang akurat. Kepatuhan terhadap peraturan. Membantu perusahaan dalam mematuhi standar dan aturan akuntansi yang berlaku, serta mempermudah proses pelaporan pajak dan audit. Apakah kamu tahu bahwa terdapat tantangan dalam implementasi sistem ERP? Lalu, apa saja ya tantangannya? Jadi, terdapat 5 tantangan dalam implementasi sistem ERP. Tantangan yang pertama adalah biaya implementasi yang tinggi. Jadi, penerapan ERP membutuhkan investasi besar dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja. Selain itu, biaya pelatihan dan kustomisasi sistem juga cukup tinggi, terutama bagi perusahaan yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Yang kedua adalah kurangnya penerima karyawan, yaitu banyak karyawan mungkin menolak perubahan karena sudah terbiasa dengan sistem lama. Yang ketiga adalah kurangnya pelatihan dan dukungan, yaitu pengguna sering mengalami kesulitan dalam memahami cara kerja sistem ERP, terutama jika tidak diberikan pelatihan yang memadai. Yang keempat adalah masalah integrasi, yaitu sistem ERP perlu diintegrasikan dengan sistem dan database yang sudah ada. Tanpa integrasi yang baik, perusahaan tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya kemampuan ERP. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan evaluasi berkelanjutan, yaitu setelah sistem ERP diimplementasikan, perusahaan harus terus meninjau dan memperbarui sistem agar tetap sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berkembang serta persyaratan regulasi. Contoh kasus, PT Maju Bersama adalah perusahaan manufaktur elektronik memproduksi berbagai komponen elektronik dan melayani pasar lokal serta ekspor. Masalah sebelum ERP. Satu, data terpisah atau silo antara divisi membuat koordinasi dan sinkronisasi menjadi sulit. 2, proses manual menyebabkan keterlambatan dan meningkatkan risiko kesalahan input. 3, sulit memantau stok dan produksi secara real-time yang berdampak pada efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Tujuan ERP untuk apa? Integrasi sistem antar divisi, efisiensi operasional, dengan otomatisasi dan digitalisasi proses, pelaporan real-time untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. ERP yang digunakan PT Maju Bersama memilih SAP Business One. ERP yang dirancang untuk perusahaan menengah karena fleksibilitas dan kemampuannya dalam mendukung proses manufaktur. Hasil implementasi setelah implementasi ERP. Proses bisnis lebih cepat 40% karena proses terotomatisasi. Penyusunan laporan keuangan menjadi 5 hari lebih cepat karena data terpusat dan terstruktur. Kesalahan input data turun 80% karena minimnya input manual dan validasi otomatis. Stok produksi bisa dipantau secara real-time. Strategi untuk sukses dalam implementasi ERP. Untuk sukses dalam implementasi ERP, penting untuk melakukan perencanaan yang matang dengan menerapkan manajemen perubahan yang efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan strategi. Langkah pertama adalah perencanaan yang matang. Lakukan analisis menyeluruh dan tentukan semua biaya sesuai kebutuhan bisnis. Pastikan manajemen puncak terlibat aktif dalam menyampaikan tujuan dan manfaat ERP, agar komitmen terbentuk di seluruh organisasi. Berikan pelatihan menyeluruh dan sesuai peran, agar karyawan dapat memahami dan menggunakan sistem ERP dengan baik. Implementasi ERP seringkali memerlukan perubahan budaya kerja untuk menangani masalah yang muncul selama transisi dan setelah go live.